Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza, nomor 26 dari kelas 10 Ki Hajar Dewantara. Ingin menjelaskan apa sih itu pergaulan sehat? Nah, pergaulan sehat itu terdiri dari dua kata, yaitu pergaulan dan juga sehat. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu apa arti dari pergaulan dan juga sehat. Nah, pergaulan menurut Kamus KBBI Indonesia yang berarti pertemanan, hubungan pertemanan atau persahabatan. Nah, jika contohnya si A dengan si B memiliki sebuah hubungan pertemanan atau persahabatan, itu berarti itulah yang disebut dalam sebuah pergaulan atau kata gaul yang ada dalam Kamus KBBI. Nah, selanjutnya pergaulan. Pergaulan itu artinya hubungan antar suatu individu dengan individu lain atau individu dengan kelompok lain. Nah, itu artinya termasuk makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari yang namanya sebuah hubungan. Artinya kita terikat yang namanya pergaulan. Kita tidak akan lepas dari yang namanya pergaulan. Nah, hal inilah yang harus kita pelajari, karena pergaulan ada yang positif dan ada juga yang negatif. Dan pada saat remaja, saat kita sedang mencari jati diri kita, saat itulah sangat penting kita harus bisa membedakan mana pergaulan yang positif dan mana pergaulan yang negatif. Karena pergaulan positif akan membawa kita ke jalan yang baik, dan pergaulan negatif justru akan membawa kita ke jalan yang salah. Dan hal inilah yang harus kita hindari, agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan negatif tersebut. Karena pada masa remaja, kita masih pada masa labil-labilnya. Kita akan terus mencoba. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang disebut dengan apa arti dari sehat itu sendiri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu sehat. Nah, sehat menurut KBBI berarti baik itu seluruh anggota tubuh maupun bagian-bagiannya bebas dari sakit. Artinya tidak sakit. Nah, sehat itu artinya sendiri suatu kondisi di mana segala sesuatu itu berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan normal. Nah, bekerja juga sesuai dengan fungsinya dan sebagaimana mestinya. Secara sederhananya, sinonim dari kata sehat yaitu tidak sakit. Dengan zaman, sehat bukan hanya melalui dari fisik, melihat dari segala bentuk tubuh, tetapi sekarang segala sesuatu pekerjaan atau segala hal yang bekerja langsung secara normal atau semestinya, maka akan disebut dengan sehat. Tetapi jika memiliki gangguan, maka disebut dengan istilah tidak sehat. Menurut WHO sendiri atau Organisasi Kesehatan Dunia, yang artinya sehat adalah bentuk kesempurnaan, baik itu secara fisik, sosial, mental, dan hal tersebut dibagi dalam 4 bagian, yaitu dengan kata lain positive health. Dan empat faktor tersebut yaitu positif jasmani, positif mental, positif spiritual, serta positif lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial juga mempengaruhi yang disebut dengan istilah sehat tersebut. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari keempat faktor tersebut. Pertama itu sehat jasmani, yang mana artinya tubuh kita ini sehat, tidak sakit, tidak lemah, tidak ada yang namanya seperti sakit kepala, sakit rematik lah, atau otot-otot lah semacam itu, atau seperti sakit mata, sakit tenggorokan, bersin, flu, batuk. Itulah termasuk yang namanya tidak sehat jasmani jika kita mengalami penyakit-penyakit tersebut. Karena jika kita mengalami penyakit tersebut, maka kita tidak tergolong yang namanya sehat.
Nah, yang selanjutnya yaitu sehat mental. Nah, sehat mental yang mana di situ, yang dimana artinya kita masih dalam keadaan waras, tidak gila, masih dalam keadaan waras ataupun sadar. Jadi jika kita gila, maka kita tidak termasuk dalam golongan sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu sehat spiritual, yang dimana artinya jika kita dengan sadar melakukan hal yang menjadi kewajiban kita menurut keagamaan kita masing-masing, di mana kita, contohnya saya sebagai orang Islam, diwajibkan yang namanya sholat, diwajibkan yang namanya zakat, berpuasa, dan sebagainya. Secara sadar, diri kita akan melaksanakan hal tersebut. Jika tidak, maka kita tidak sehat secara spiritual. Nah, yang terakhir itu kesejahteraan sosial, yang dimana maksud saya, kita tidak dalam kondisi kemiskinan, tidak sangat miskin, artinya kita dalam keadaan bercukupan. Jika kita ingin hal tersebut, maka kita mampu mendapatkannya. Tidak dalam kondisi kemiskinan. Jika kita miskin, itu tandanya kita tidak berada dalam kesejahteraan sosial. Tetapi dalam faktor tersebut 4, kesehatan jasmani, mental, spiritual, serta kesejahteraan sosial, jika keempat hal tersebut ini tidak terpenuhi, maka kita tidak termasuk dalam golongan sehat menurut WHO. Tetapi meskipun salah satunya terpenuhi, tetapi 2 diantaranya tidak terpenuhi, maka tetap kita tidak termasuk dalam golongan sehat, ataupun 3 sekalipun, kita tetap tidak termasuk dalam golongan sehat menurut WHO. Nah, bagaimana sih cara agar kita bergaul secara sehat? Pertama, kita harus pandai dalam memilih teman. Pandailah dalam memilih teman, karena jika kita pandai memilih teman, maka kita juga bisa menjamin pergaulan kita sendiri. Jika teman kita saja kita tidak pandai memilih, kita tidak bisa memastikan apakah pergaulan kita itu sehat atau tidak, apakah itu positif ataupun tidak. Jadi hendaknya kita pandai dalam memilih yang namanya teman. Dan yang kedua, mengisi waktu kosong dengan hal-hal positif, tidak mengisi dengan hal-hal negatif, seperti contohnya menghisap narkoba, menghisap lem, dan sebagainya. Lakukanlah dengan hal-hal positif yang bisa bermanfaat untuk orang lain dan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, contohnya, kita harus menyadari yang namanya batasan-batasan kita sendiri. Perempuan dan laki-laki harus menyadari batasannya sendiri. Karena kita setiap manusia memiliki batasan-batasan tersendiri, jangan sampai kita melewati batasan tersebut. Nah, sikap-sikap dalam pergaulan sehat yaitu contohnya, biasakan kita ini berbagi atau memberi, berbicara dengan sopan, tidak mencuri dengar, membicarakan hal-hal yang bermanfaat, bersikap peduli pada saat teman sedang mencurahkan isi hatinya, rendah hati, serta menjadi diri kita sendiri. Nah, hal itulah salah satu beberapa dari sikap-sikap dari pergaulan sehat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.